Pernikahan itu salah satu syariat istimewa pula, karena satu-satunya di antara syariat yang masih disisakan dari kehidupan di dunia sampai berlanjut nanti pada kehidupan di akhirat itu syariat pernikahan. Sholat itu hanya di dunia, puasa itu hanya di dunia, tapi menikah itu berlanjut sampai nanti di surga. Makanya ada orang yang tidak menikah di dunia, mereka menikahnya nanti di surga, gedungnya di Firdaus, disaksikan para malaikat, dan WO-nya itu adalah para malaikat dan bukan manusia. Makanya Allah menyampaikan walahum fiha azwajun mutahharah. Sesungguhnya setiap orang ketika di surga itu mereka dipasangkan dan dinikahkan dengan pasangan yang seiman, satu level dan satu frekuensi dengan mereka ketika di surga. Pernikahan itu juga merupakan momentum istimewa, karena semenjak hari ini Maulana menikahi Adinda Eka, maka sesungguhnya kalian telah terbentuk dalam ikatan keluarga. Maka sesungguhnya apa yang akan kalian jalani melewati purnama, maka itu akan menggerus, itu akan terendam di dalam hati dan samudra jiwa kalian. Karena tidak ada nama yang paling kita ingat sepanjang hidup sampai kita mati kecuali adalah keluarga kita yang kita nikahi di dalam pernikahan. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bara bin Azib, manusia itu kalau sudah meninggal dunia lalu ditaruh di dalam barzakhnya, ditanya malaikat Munkar dan Nakir, kalau dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka setiap roh itu akan berteriak. Maulana dan Adinda Eka tahu apa teriakannya? Teriakannya itu adalah ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, segerakan hari kiamat, bukan untuk berjumpa dengan surga, bukan untuk berjumpa dengan kenikmatan surga, bukan. Segerakan kiamat ya Allah, supaya aku lekas berjumpa kembali dengan istriku atau suamiku dan anak-anakku dan keturunanku dan orang tuaku, dan mereka meminta berjumpa kembali dengan keluarga. Karena ternyata memori yang tidak bisa hilang adalah siapa yang kau nikahi, dan memori yang tidak bisa hilang dari Eka adalah siapa yang menikahi kamu. Karena sesungguhnya Maulana ini bukan hanya sekedar suami, laki-laki ini telah digoreskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi untuk Eka. Eka ini bukan hanya seorang wanita yang menjadi istri, tapi Eka ini adalah seorang wanita yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Eka itu berjodoh dengan Maulana. Ini menunjukkan kepada kita pernikahan itu sesuatu yang besar, pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung. Makanya sampai Nabi bersabda di dalam salah satu hadisnya, idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala al-iman falyattaqillah fi nisbil bahri. Kalau manusia itu menikah sempurna seluruh agamanya, maka tinggal bagaimana dia bertakwa pada apa yang telah dia dapatkan dalam pernikahan. Untuk menunjukkan kepada kita, pernikahan itu bukan hanya urusan biologis, tapi pernikahan itu konteksnya dunia dan akhirat manusia kalau mereka sudah terikat di dalam ijab kabul yang mereka ucapkan. Makanya maaf Maulana, saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan misal penggol itu ikatan suci. Ikatan suci itu bahasa terlalu sinetron. Misal penggol itu ikatan yang melibatkan urusan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat sampai berjumpanya manusia kalau ada akhirat. Makanya Masya Allah, nikah itu istimewa. Ibunda Maryam bintu Imran tidak menikah di dunia. Menikahnya di mana? Di surga. Dengan siapa? Laki-laki yang sepadan dengan imannya beliau. Siapa yang sepadan dengan imannya Ibunda Maryam? Kata Syekh Utsaimin, Rasulullah SAW. Asia binti Muzahib, suami istrinya Fir'aun, ketika nanti di surga, dia di surga, suaminya di neraka. Tidak bisa sendirian. Di surga tidak bisa menerima sendirian, maka dia akan dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan. Dan sebagian ulama mengatakan itu juga kepada Rasulullah, menunjukkan kepada kita seindah dan seagung itulah pernikahan. Ketika kita mengetahui pernikahan seindah itu, kita juga harus mengerti pernikahan itu Maulana dan Adinda Eka. Sesungguhnya pernikahan itu kadang-kadang kayak mawar. Kita itu terkadang melihat indahnya tetapi lupa dengan dirinya. Pernikahan itu terkadang kayak permukaan air laut yang memantulkan cahaya dan warna langit, tapi kita lupa di bawah permukaan air laut itu ada karang-karang yang siap merubah hidup rumah tangga. Karena semenjak tadi kalian menikah,
setan yang ada di sini dan setan yang ada di rumah yang kalian nanti tempati tidak ridho dengan apa yang kalian ikrarkan. Mereka akan berusaha bagaimana menjadikan ikatan suci di dalam makhluk pernikahan yang bernama misal penggolido yang melibatkan urusan dunia dan akhirat itu dijalani manusia dengan gampang. Makanya setan itu akan hadir setiap waktunya, memanfaatkan setiap emosi, setiap kemarahan supaya bisa menjadi pemisah di antara kalian berdua. Dan inilah yang terkadang tidak kita sadari. Tidak ada orang yang paling menginginkan terpecahnya hati kalian, terpisahnya jiwa kalian setelah disatukan oleh Allah, kecuali adalah syaitan. Makanya kita menjumpai dalam hadis riwayat Muslim, kalau syaitan itu berhasil menjadikan seseorang berzina, maka iblis sebagai pemimpinnya tidak memberikan respon. Kalau ada syaitan yang berhasil menjadikan manusia membunuh, iblis sebagai pemimpinnya tidak memberikan respon. Tapi kalau ada syaitan yang mengatakan kepada pemimpinnya iblis dan berkata, ini taraktuhu hatta farraqa zawjatahu, saya meninggalkan dia dalam kondisi laki-lakinya emosi menceraikan istrinya.